Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya, channel Hanan Ajudra. Teman-teman, kali ini saya ingin membuatkan tutorial mengenai akun BRI Mo ya teman-teman. Akun BRI Mo yang ketika kita login menggunakan username, menggunakan password, kita mengalami kendala teman-teman. Apabila teman-teman sekarang sedang mengalami gangguan seperti itu, selamat. Teman-teman sudah menemukan video yang tepat. Bagi teman-teman yang sedang mengalami kendala seperti itu, alangkah baiknya teman-teman jangan panik dulu teman-teman. Karena ketika pikiran kita panik, pikiran kita akan selalu berpikir negatif teman-teman. Ketika kita berpikir negatif, maka pikiran kita akan merasa bahwa akun kita dihack orang, akun kita dibajak orang. Maka ketika kita berpikir seperti itu, maka yang ada kita stres. Teman-teman, ingat-ingat dulu apakah kita pernah mengganti password atau username. Bila mana teman-teman tidak pernah merasa mengganti, maka langkah pertama teman-teman masuk ke email terlebih dahulu teman-teman. Karena ketika kita masuk di email, biasanya ketika kita ada perubahan dari BRI, kita akan dikasih tahu. Buat teman-teman biar tidak gagal paham, tonton video ini sampai selesai. Berikut tutorialnya. Kita masuk ke email kita untuk memastikan bahwa akun kita aman. Setelah kita masuk ke email, lalu kita ngebuka kotak masuk ya teman-teman. Bila mana kotak masuk itu sudah terbaca semua, maka pemberitahuan itu akan ada di info. Nah, lalu biasanya BRI akan mengirim email seperti itu ya teman-teman. Ini maka akun BRI kita aman dari orang-orang yang berniat jahat teman-teman. Ya, di sini BRI sendiri memberikan dua opsi ya teman-teman. Opsi itu untuk bisa kita membuat akun yang baru lagi. Opsi pertama adalah kita bisa membuat akun BRI Mo sendiri tanpa harus melewati cabang-cabang terdekat teman-teman. Lalu opsi yang kedua, apabila kita membuat belum bisa-bisa, lalu kita disarankan untuk ke cabang terdekat gitu teman-teman. Aplikasi BRI Mo. Apabila teman-teman ingin mempermudah, maka akun BRI Mo teman-teman coba dihapus dulu. Setelah dihapus baru kita download kembali. Nah, itu untuk apa? Untuk mempermudah kita mendaftar. Nah, lalu ada pertanyaan, punya akun baru atau belum punya akun? Pilih belum punya akun. Lalu yang kedua, apakah kamu memiliki rekening BRI? Yang pertama, ya saya punya rekening BRI. Yang kedua, belum punya. Teman-teman pilih nomor atas. Nah, setelah itu kita siapkan semua data-data kita, KTP, nomor rekening, serta nomor telepon, email. Nah, setelah kita syarat-syaratnya sudah ada semua, lalu kita klik daftar. Lalu langkah berikutnya, kita siapkan KTP. Gunanya KTP untuk kita scan atau kita foto ya teman-teman. Nah, dengan kita foto KTP itu adalah langkah awal. Teman-teman gunakan KTP yang jelas agar mudah di-scan dan dibaca oleh sistem. Selanjutnya teman-teman mengisi data diri sesuai nama, KTP, tanggal lahir, nomor rekening, nomor telepon, serta email ya teman-teman. Dan emailnya jangan sampai salah, karena nanti email kita akan mendapatkan notifikasi untuk ke tahap berikutnya. Maka akan ke langkah berikutnya, yaitu langkah kedua, yaitu menunggu verifikasi email. Setelah kita mendapatkan verifikasi email, maka kita akan masuk ke langkah yang ketiga. Kita menyekan wajah kita sendiri ya.
Tapi di langkah ketiga ini rada-rada sulit teman-teman, karena harus benar-benar wajah kita di-scan dengan benar dan dengan jelas. Tapi kita perlu perhatikan bahwa di atas ada tulisan, ada dua arahan. Yang pertama, muka kita harus melihat kamera, lalu setelah itu kita menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri perlahan ya teman-teman, agar scanan kita berhasil. Apabila masih belum bisa, maka teman-teman harus mengulang sampai berhasil. Akan ke tahap berikutnya, yaitu tahap keempat. Tahap keempat ini adalah tahap terakhir, di mana tahap keempat ini kita membuat username dan kata sandi teman-teman. Ini agar kita bisa membuka BRIMO ya teman-teman. Nah, bila mana kita bingung ingin membuat username seperti apa, maka teman-teman boleh membuat username yang seperti yang pertama, tapi dibedakan sedikit, tidak apa-apa teman-teman. Itu tidak berpengaruh, yang penting kita tidak lupa ya teman-teman. Nah, setelah tahap ini berhasil, maka teman-teman sudah bisa menggunakan akun baru yang teman-teman bikin ya. Nah, semoga penjelasan saya teman-teman bisa memahami, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman semua.